Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu serta Ananda yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan kegiatan cerdas cermat kita, ya. Mudah-mudahan pada hari ini sama seperti yang lalu, semakin seru, ya, karena saya yakin semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk tidak memperpanjang waktu, persyaratan ataupun ketentuan perlombaan sama seperti yang lalu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada setiap regu untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Triananda, sebelah kanan saya Nadine Julia Putri, dan sebelah kiri saya Naila Talita Sati. Sekian, assalamualaikum. Kami perwakilan dari kelas 93. Ya, beri aplaus untuk regu A. Selanjutnya regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasia, sebelah kanan saya Hikmat Mawarda, dan sebelah kiri saya Siva Tantasatu. Kami perwakilan dari 91. Ya, beri aplaus untuk regu B. Selanjutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahzlan Aditya. Di sebelah kanan saya ada Satu Fitri Anggara. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Farida. Kami perwakilan dari 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk regu C. Kita mulai. Dengarkan regu A. Sebelum kita mulai, coba pencet dulu dari regu A, regu B, regu C. Sama-sama 1, 2, 3. Oke, semuanya masih aktif. Soal pertama, perhatikan untuk regu A. Jika tidak bisa menjawab, kami lemparkan kepada regu B. Regu yang lain. Soal pertama, kurban adalah salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban adalah menyembelih binatang ternak dengan syarat yang telah ditentukan dan pada hari yang telah dengan syarat yang ditentukan semata-mata untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 untuk regu A. Soal kedua, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ialah mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi. 100 untuk regu A. Soal ketiga, mana tepuk tangannya? Ya Allah, penuh banget. Oh. Soal ketiga, sebutkan pengertian mad lazim mukhaffaf hilmi dan mad lazim mutsaqal hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim mukhaffaf hilmi adalah mad tabu yang bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda hukum dalam satu kata. Sedangkan mad lazim mutsaqal hilmi ialah hukum bacaan yang
90 untuk regu A. Musaqal hilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila mad bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Soal keempat, sebutkan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Samudra Pasai. 100 untuk regu A. Soal kelima, pada tahun berapakah berdirinya Daulah Abbasiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 750 sampai 1228 Masehi. 100 untuk regu A. Soal ke-6, perhatikan regu yang lain. Jelaskan bagaimana cara bersuci dari najis mukhaffafah. Ya kan? Ya, regu C. Pakai nak itu nak. Najis mukhaffafah adalah najis yang cara membersihkannya hanya dengan mematikan air pada bagian najis yang pada bagian yang terkena najis. Ya, 25 untuk regu C. Soal ke-6, soal ke-7, apakah yang dimaksud dengan kikir? Bismillahirrahmanirrahim. Kikir adalah peluit agar sebuah kebaikan. Ya, 100 untuk regu A. Soal ke-8, sempurnakan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu amwalakum bainakum bil batil illa atatuna tijaratan ala taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. 80 untuk regu A. Yang pertama la ta'kulu, yang kedua an tarodin minkum. Soal ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir yang tidak dapat berubah karena usaha atau kemauan manusia. Ya, 100 untuk regu A. Soal terakhir, sebutkan nama-nama wali songo. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Ya, 90 untuk regu A. Sunan Muria. Tinggalan. Baik, demikian untuk soal paket regu A. Untuk regu B, siap-siap. Soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan bacaan sujud sahwi. Subhanallah la yanamu la yasbuk. Iya, 100 untuk regu B. Soal kedua. Dengarkan. Pada tanggal berapakah Al-Quran diturunkan? Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 17 Ramadan. 100 untuk regu B. Soal ketiga. Sebutkan pengertian mat iwat. Mat iwat adalah jika ada kata tani yang berada pada akhir ayat atau ada tanda wakaf atau yang diataskan. Iya, 100 untuk regu B. Soal keempat.
Sebutkan lembaga pendidikan yang didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Hikmah. Baitul? Iya, 100 untuk regu B. Soal yang kelima. Apa nama kota pertama yang dijadikan tujuan hijrah umat Islam dari Mekah ke Habsyah? Tunggu. Apa nama kota pertama yang dijadikan tujuan hijrah umat Islam dari kota Mekah? Kota Habasyah. Iya, 100 untuk regu B. Selanjutnya soal ke-6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan qiraat. Qiraat. Pas. Yang lain. Regu C. Pemberian modal dari seseorang ke orang lain dengan modal usaha yang akan dibagikan sesuai kesepakatan saat akad. Ulang. Pemberian modal dari seseorang ke orang lain dengan modal usaha yang akan dibagikan sesuai akad. Iya, 25. Soal ke-7. Jelaskan pengertian dari kerja keras. Pas. Silakan regu C. Melakukan perbuatan secara terus-menerus tanpa mengenal lelah atau melakukan suatu pekerjaan dengan cara sungguh-sungguh sampai mencapai suatu hasil. Iya, 25. Soal ke-8, perhatikan regu B dengan sebaik-baiknya. Sebutkan pengertian ghibah. Adalah memberikan sesuatu tanpa ada penggantinya, memberikan sesuatu yang nyata dengan tidak mengharapkan suatu balasan. Iya, 100 untuk regu B. Soal yang ke-9. Sebutkan nama-nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, 100 untuk regu B. Soal ke-10. Bacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ayatin li ulil albab. Regu yang lain. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Iya, 90. 20. Karena ada beberapa baris yang tidak sempurna ya. Tadi fa'atahumullah saya dengar, tapi di situ kemudian tadi mau bilang. Baik, regu C, dengarkan soal ini dengan sebaik-baiknya. 1. Pada masa Khalifah siapakah pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Iya, 100 untuk regu C. Soal kedua, bagaimanakah cara membaca Mad Arid li Sukun? Mad Arid disukun dapat dibaca 2 dan 4 karakter atau 6 harokat. Iya, 100 untuk regu B. Soal ketiga, siapakah nama
sastrawan yang hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal kecerdikannya. Nawas. Iya, 100 untuk regu C. Soal yang keempat, apakah hukum melaksanakan sholat Jumat? Fardu ain. Iya, 100 untuk regu C. Soal kelima, sebutkan apa yang dimaksud dengan najis ainiyah. Yang lain. A. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya adalah najis yang masih terlihat wujud atau benda, rasa ataupun baunya. Iya, 25. Soal ke-6, bacakan Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 2 kemudian terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaksha wan nahari idza tajalla. Artinya, demi malam apabila diterangi cahaya siang dan apabila siang yang terang benderang. Iya, 100 untuk regu C. Soal ke-7, siapakah nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bekerja sebagai pedagang yang sukses? Khadijah. Iya, 100 untuk regu C. Soal ke-8, apa nama metode dakwah yang dipakai Sunan Kalijaga dalam mengenalkan Islam? Kesenian wayang kulit. Iya, 100 untuk regu C. Soal ke-9, apakah yang dimaksud dengan hadiah? Hadiah ialah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena kebaikan yang telah diperbuat. Iya, 100 untuk regu C. Dan soal yang terakhir, terdapat dalam surah apa dan ayat berapakah firman Allah yang menjelaskan tentang gelar ulul azmi pada Rasul? Asyura yang 13. Iya, 100 untuk regu C. Baik. Kita mulai soal pertama. Sebutkan 3 syarat hewan kurban. Ya, grup C. Hewan ternak, syukur umur, gemuk, sehat, dan tidak cacat. 100 untuk regu C. Soal kedua. Sebutkan 5 macam nama-nama grup D. Yang mutlama, yang mutin, yang mulhaka, yang mujami, yang mujallalah. 100 untuk regu B. Soal ketiga. Ayo regu A. Apakah yang dimaksud dengan jujur? Ya, grup C. Jujur dalam muamalah adalah interaksi yang melibatkan kejujuran untuk mendapatkan keamanan, kesetiaan, dan kenyamanan dalam muamalah. 100 untuk regu C. Soal keempat, sebutkan bagaimana cara Islam masuk. Grup C kembali. Perdagangan, pendidikan, dan kesenian. 100 untuk regu C. Soal kelima, sebutkan bacaan sujud. Regu C kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wa jilbiyadil nabi sallallahu wa sallaru wa sallamahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 100 kembali untuk regu C. Soal ketujuh, sebutkan 3 macam sabar menurut regu C lagi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam perbuatan, dan sabar dalam maksiat. Sekali lagi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam perbuatan, dan sabar dalam maksiat.
Hasil diskusi kurang 100. Jawaban sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah. Itu dia ya. Tapi kalau tamu tadi dijawab sabar dalam perbuatan maksiat, boleh. Oke. Soal ketujuh, apakah kebijakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum muslimin tiba di Mekah? Rifsi kembali. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. 100 untuk regu C. Regu A, coba betul banyak regu A. Regu B masih bunyi. Kemudian soal ke-8, apakah istilah jual beli menurut agama? Ya, regu B. Pakai mic-nya nak, sudah dikasih mic. Al-Ba'id. Iya, baik ya. Oke, 100 untuk regu B. Ditempelkan jadi jelas suaranya. Soal ke-9, sebutkan pengertian qadar menurut ya regu C. Ukuran dan kesepakatan. Ulangi. Peraturan, ukuran, kesepakatan. Ya, hasil diskusi lagi kurang 100. Kepastian. Ya. Kepastian peraturan atau ukuran. Soal ke-10, apa nama kapal layar? Lagi regu C. 100 untuk regu C. Soal ke-11, siapakah nama sahabat Nabi yang memimpin penulisan kitab suci? B. 100 untuk regu B. Soal ke-12, siapakah nama Sultan perempuan? Alexander Muda. Kurang 100. Pertanyaannya, siapakah nama sultan perempuan yang diangkat kaum Mamluk di Mesir? Jawabannya Syajarat Ad-Dur. Oke, boleh, semangatnya perlu dikasih aplaus. Soal ke-13, pada masa siapakah muncul orang-orang yang mengaku nabi palsu? C. Ya, 100 untuk regu C. Soal ke-14, sebutkan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain yang telah meninggal dunia. A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. 100 untuk regu A. Soal terakhir, sebutkan perbuatan yang dapat diteladani dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya, regu A. Dermawan, membantu fakir miskin, dan memuliakan tamu. Waalaikumsalam.
Tuhan, membantu fakir miskin dan meninggalkan kamu. Ya, kurang 100. Dermawan senang menyambung silaturahmi. Ya, baik. Dengan demikian berakhirlah soal rebutan untuk pada hari ini dan berakhir pula untuk cerdas cermat sesi yang kedua. Kita lihat regu A tidak beranjak pada nilai 860. Kemudian regu B regu B 900 dan regu C 1495, dan yang berhak menuju ke babak selanjutnya adalah regu C, perwakilan dari kelas 81. Terima kasih. Demikian akhir dari acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada channel yang sama, di acara yang sama dengan peserta yang berbeda. Kemudian kami mintakan kepada setiap kelas, perwakilan kelas mulai besok dipersiapkan yel-yelnya sehingga acara kita lebih semarak lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke tempat.